Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan materi sistem endokrin. Adapun anggota kami, next slide. Adapun anggota kami yaitu saya sendiri, Salsabila Maharani dengan NPM 04, lalu ada Zalfa Konita Pratiwi dengan NPM 06, dan Desraya Ladinaila dengan NPM 26. Next. Baik, untuk presentator selanjutnya adalah Desraya Ladinaila. Kepada Desraya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Jadi, kata endokrin berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, endon yang berarti dalam atau di dalam, dan krinon yang berarti memisahkan atau mengekskresikan. Jadi, secara harfiah, endokrin berarti sekresi ke dalam. Hal ini menggambarkan fungsi utama sistem endokrin, yaitu menghasilkan hormon yang disekresikan langsung ke dalam aliran darah, bukan melalui saluran seperti kelenjar esokrin. Sistem endokrin adalah kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Hormon bertindak sebagai pembawaan pesan dan dibawa oleh aliran darah ke berbagai sel dalam tubuh, selanjutnya akan menerjemahkan pesan tersebut. Next. Selanjutnya ada fungsi sistem endokrin. Yang pertama, kelenjar endokrin juga bertugas untuk merangsang aktivitas kelenjar tubuh untuk kemudian disampaikan ke sistem saraf dan menciptakan suatu efek dari rangsangan tersebut. Yang kedua, kelenjar endokrin bertugas untuk menghasilkan berbagai macam jenis hormon yang nantinya akan disalurkan ke darah apabila diperlukan oleh jaringan tubuh tertentu. Yang ketiga, kelenjar endokrin bertugas untuk mengontrol aktivitas dari kelenjar tubuh agar dapat berfungsi dengan normal dan maksimal. Yang keempat, kelenjar endokrin juga mempengaruhi pertumbuhan jaringan pada manusia agar jaringan tersebut berfungsi maksimal. Yang kelima, kelenjar endokrin juga berfungsi untuk mengatur metabolisme dalam tubuh, sistem oksidasi tubuh, serta bertugas untuk meningkatkan absorpsi glukosa dalam tubuh dan pada usus halus. Kemudian untuk yang pertama tuh ada proses mengendalikan proses dalam tubuh manusia seperti proses metabolisme, proses oksidatif, dan perkembangan seksual. Yang kedua menjaga keseimbangan fungsi tubuh atau homeostatis. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis kelenjar pada sistem endokrin. Yang pertama ada hipotalamus. Hipotalamus bagaikan maestro oxextra dalam tubuh manusia, merupakan bagian otak kecil yang terletak tepat di atas batang otak. Meskipun ukurannya kecil, hipotalamus memiliki peran krusial dalam mengendalikan berbagai fungsi vital tubuh. Hipotalamus memiliki hubungan yang erat dengan kelenjar pituitari, sering disebut dengan kelenjar utama, karena mengendalikan kelenjar endokrin lainnya. Hipotalamus menghasilkan hormon yang disebut dengan relaxing hormon, yang memerintahkan kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon-hormon penting lainnya ke seluruh tubuh. Hipotalamus juga menghasilkan hormon secara langsung mengatur proses untuk hormon-hormon lainnya, melakukan perjalanan ke kelenjar pituitari yang menyimpan mereka sampai mereka dibutuhkan. Hormon hormon tersebut disebut hormon antidiorik dan oksitosin. Hormon antidiorik merangsang ginjal untuk menghemat air dengan memproduksi urin lebih pekat. Kemudian oksitosin merangsang kontraksi persalinan di antara fungsi lainnya. Hipotalamus dan kelenjar hipofisis adalah terletak di dekat bagian bawah. Next. Selanjutnya ada kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari seukuran kacang melekat pada hipotalamus oleh tangkai tipis. Ini terdiri dari dua lobus seperti bola atau yang disebut dengan lobus posterior menyimpan hormon dari hipotalamus. Lobus anterior depan mengeluarkan hormon hipofisis. Beberapa hormon hipofisis dan efek mereka tercantum dalam tabel di bawah ini. Kebanyakan hormon hipofisis mengendalikan kelenjar endokrin lainnya. Itu disebabkan karena hipofisis sering disebut dengan sistem endokrin. Next. Nah, berikut tampilan dari hormonnya. Next.
Selanjutnya ada kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis terletak di dasar otak besar. Kelenjar tersebut disebut juga master gland karena sekresinya berperan mengatur sekresi kelenjar endokrin lainnya. Satu lobus anterior terdiri dari satu lobus anterior hipofisis. Lobus anterior hipofisis menghasilkan bermacam-macam hormon, somatophik hormon atau STH, leiotropic hormon atau LTH, dan stimulating hormon atau TSH, serta adrenopik hormon atau GH. Kemudian yang kedua ada lobus intermedia atau hipofisis. Bagian ini menghasilkan melanoclul stimulation hormone atau MSH yang berfungsi untuk mengatur perubahan warna kulit. Next. Selanjutnya, yang ketiga ada lobus posterior hipofisis. Bagian ini menghasilkan dua bagian hormon, yaitu pesofrin yang mempengaruhi tekanan darah serta oksitosin yang berfungsi membantu proses kelahiran pada wanita. Next. Selanjutnya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Desraya yang sudah mempresentasikan materi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Zalfa Konita. Kepada Zalfa, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya mengenai kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Jadi kelenjar tiroid ini terletak di kiri dan di kanan trakea di daerah faring, dekat dengan jakun. Kelenjar ini menghasilkan hormon tiroksin, triiodotiranin, dan kalsironin. Hormon-hormon ini berfungsi mempengaruhi metabolisme sel, mempengaruhi pertumbuhan, dan mempengaruhi perubahan tiroksin. Kelebihan atau hipersekresi tiroksin pada orang dewasa akan mengakibatkan penyakit morbus Basedow. Tanda-tanda penyakitnya adalah metabolisme meningkat, denyut jantung cepat, gugup emosional, pelupuk mata lebar, dan bola mata menonjol. Hipersekresi tiroid pada anak-anak menyebabkan gigantisme atau pertumbuhan raksasa. Sementara jika hiposekresi atau kekurangan tiroksin pada orang dewasa menyebabkan myxedema, dengan gejala ini ditandai dengan kegemukan yang luar biasa atau obesitas. Kemudian, hiposekresi tiroksin pada anak-anak menyebabkan kretinisme, yaitu pertumbuhan kerdil dan kemunduran mental. Hormon tiroksin ini mengandung banyak yodium. Kekurangan yodium dalam jangka panjang dapat menyebabkan pembengkakan kelenjar tiroid. Hal itu terjadi karena kelenjar tiroid harus bekerja keras memproduksi tiroksin dengan bahan baku atau yodium yang kurang. Pembengkakan kelenjar tiroid menimbulkan penyakit gondok. Oke, next. Kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Kelenjar paratiroid ini terletaknya di sebelah dorsal kelenjar tiroid. Fungsinya menghasilkan hormon paratormon yang bertugas mengatur pertukaran zat kapur Ca dan fosfor dalam darah. Apabila kadar Ca dalam darah rendah, maka paratormon akan mempengaruhi zat kapur dalam tulang agar larut dan masuk ke dalam darah menjadi ion Ca2+. Hipersekresi paratormon menyebabkan Ca dalam darah naik sehingga mengakibatkan pengendapan zat kapur pada ginjal yang menyebabkan batu ginjal. Namun, apabila terjadi hiposekresi paratormon akan menyebabkan tetanus. Selanjutnya, kelenjar epifisis. Sampai sekarang, peranan kelenjar epifisis pada manusia belum diketahui. Namun, kelenjar epifisis pada katak berfungsi untuk mengatur pigmen melanin. Peranannya adalah saat katak dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Pigmen melanin akan mengumpul dan berakibat kulit katak menjadi pucat. Selanjutnya, kelenjar timus. Fungsi kelenjar timus untuk menimbun hormon somatotropin atau hormon pertumbuhan. Dalam masa pertumbuhan, kelenjar timus berhenti bekerja setelah masa remaja. Kemudian, kelenjar suprarenalis atau kelenjar anak ginjal atau kelenjar adrenal. Jadi, kelenjar suprarenalis ini sering juga disebut dengan kelenjar adrenal. Kelenjar ini terdiri atas dua bagian, yaitu korteks dan juga medula. Untuk bagian korteks, ini menghasilkan mineralokortikoid, glukokortikoid, dan androgen. Mineralokortikoid berfungsi menyerap ion Na dari darah dan mengatur reabsorpsi air pada ginjal. Kemudian glukokortikoid yang berperan menaikkan kadar glikogen
Sementara androgen yang bersama-sama dengan kelenjar gonad menentukan sifat kelamin sekunder pada pria. Kemudian bagian kedua atau medula, yakni bagian dalam, menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin yang berfungsi memacu aktivitas jantung dan menyempitkan pembuluh darah, kulit, serta kelenjar mukosa. Kemudian mengandungkan otot polos batang tenggorokan sehingga melapangkan pernapasan. Kemudian menaikkan kadar gula darah dan mempengaruhi pemecahan glykogen dalam hati. Selanjutnya, kelenjar Langerhans. Kelenjar Langerhans terdapat di dalam pankreas. Tugasnya menghasilkan hormon insulin. Fungsi hormon ini bersifat antagonis dengan fungsi hormon adrenalin, yaitu mengubah gula menjadi glikogen dalam hati dan juga otot. Hiposekresi insulin menyebabkan penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Yang terakhir yakni kelenjar gonad. Kelenjar gonad. Kelenjar kelamin dibagi menjadi dua, yaitu pada pria dan juga wanita. Kelenjar kelamin pria adalah testis. Fungsinya menghasilkan sperma, hormon androgen, dan juga hormon testosteron. Hormon androgen ini berfungsi mendukung pembentukan sperma, mendorong perkembangan dan pemeliharaan karakteristik seks sekunder jantan. Adapun fungsi hormon testosteron ini hampir sama dengan androgen. Selain itu, testosteron juga bertanggung jawab terhadap percepatan pertumbuhan remaja. Testosteron berfungsi dalam spermatogenesis dan berefek pada sekresi LH atau luteinizing hormon. Kemudian, kelenjar kranioita berupa ovarium yang menghasilkan hormon estrogen, hormon progesteron, dan juga sel telur atau ovum. Fungsi estrogen untuk merangsang pertumbuhan dinding rahim, mendorong perkembangan dan pemeliharaan karakteristik seks sekunder betina. Fungsi progesteron untuk mengatur pertumbuhan plasenta, menghambat sekresi FSH, dan melancarkan air susu bagi ibu yang menyusui. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Zalfa atas presentasinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Salsabila Maharani. Oke, selanjutnya yaitu adalah penyakit endokrin. Untuk penyakit yang pertama ada insufisiensi adrenal. Penyakit ini disebabkan karena kelenjar adrenal merilis terlalu sedikit hormon kortisol dan kadang-kadang aldosteron. Gejala termasuk kelelahan, sakit perut, dehidrasi, dan perubahan kulit. Penyakit Addison adalah jenis insufisiensi adrenal. Lalu yang kedua ada penyakit Cushing. Kelebihan hormon kelenjar hipofisis menyebabkan kelenjar adrenal terlalu aktif. Kondisi serupa disebut sindrom Cushing dan dapat terjadi pada manusia, terutama anak-anak yang mengonsumsi obat kortikosteroid. Next. Selanjutnya adalah gigantisme atau akromegali dan masalah hormon pertumbuhan. Jika kelenjar pituitari memproduksi hormon pertumbuhan terlalu banyak, tulang anak dan bagian tubuh dapat tumbuh dengan sangat cepat. Jika kadar hormon pertumbuhan terlalu rendah, seorang anak dapat mengalami pertumbuhan yang juga lambat. Selanjutnya ada hipertiroidisme, di mana kelenjar tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid yang menyebabkan penurunan berat badan, denyut jantung yang tepat, berkeringat, dan gelisah. Penyebab paling umum untuk tiroid yang terlalu aktif adalah gangguan autoimun yang disebut dengan penyakit Graves. Next. Next. Oke, selanjutnya ada hipotiroidisme. Hipotiroidisme disebabkan oleh kelenjar tiroid yang tidak menghasilkan hormon tiroid yang cukup, sehingga menyebabkan kelelahan, sembelit, kulit kering, dan depresi. Kelenjar kurang aktif dapat menyebabkan perkembangan melambat pada anak. Beberapa jenis hipotiroidisme hadir pada saat lahir. Selanjutnya ada hipopituitarisme. Rilisnya kelenjar hipofisis sedikit atau tidak ada hormon. Ini mungkin disebabkan oleh sejumlah penyakit yang berbeda. Wanita dengan kondisi ini mungkin berhenti mendapatkan siklus menstruasi mereka. Next. Oke.
Sekian dari kelompok kami. Selanjutnya adalah kesimpulan dari pembelajaran di hari ini, di mana sistem endokrin adalah kontrol kelenjar tanpa saluran atau ductus yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan dan dibawa oleh aliran darah ke berbagai sel dalam tubuh yang selanjutnya akan menerjemahkan pesan tersebut menjadi suatu tindakan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.